membantah syubhat orang-orang Murji'ah. Terus kenapa kaitannya dengan Salafi? Apa gerangan Salafi dengan irja? Sebelum membahas tentang rincian bahasan, perlu diketahui tentang irja. Irja secara bahasa diambil dari kata arja, yang artinya adalah akhara atau ajjala. Akhara mengakhirkan, ajjala menangguhkan. Maksudnya mereka menangguhkan atau mengakhirkan atau mengeluarkan amal dari iman. Amal itu bukan bagian daripada iman. Tidak ada kekafiran dengan sebab amalan. Murji'ah, ada beberapa kelompok yang masyhur, diantaranya Murji'ah ahli kalam, yang mengatakan bahwa iman itu adalah tasdiqul qalbi, pembenaran di hati, dan ma'rifah, pengetahuan. Itu Murji'ah ahli kalam, sehingga tidak ada kekafiran kecuali juhud, pengingkaran, atau lawan daripada ma'rifah, itu al-jahl, ketidaktahuan terhadap Allah. Ada juga Murji'ah yang disebut dengan Murji'ah fuqaha ahli fikih, yang mengatakan bahwa iman itu adalah tasdiqul qalbi, pembenaran hati dan lisan. Amal itu bukan bagian daripada iman. Ada juga perkembangan berikutnya, Murji'ah orang awam. Awam kaum muslimin banyak yang terpengaruh dengan paham irja, yang mana sering kita dengar mereka mengatakan yang penting hati bersih. Iman itu kan di dalam hati. Walaupun saya tidak sholat, tidak pakai jilbab, yang penting hati saya bersih. Ada juga irja para duat zaman sekarang, atau yang kaitan dengan buku ini. Orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada dakwah salaf, padahal manhaj as-salaf as-salih berlepas diri daripada manhaj mereka. Orang-orang ini atau para duat ini, termasuk para masyayikhnya, mereka secara definisi mendefinisikan iman seperti definisi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iman itu adalah keyakinan hati, ikrar dengan lisan, dan amalan dengan anggota badan, bertambah iman tersebut dengan ketaatan dan berkurang dengan maksiat. Mereka secara definisinya sama dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Padahal yang namanya definisi atau ta'rif itu berimbas kepada kebalikannya. Kalau iman adalah keyakinan hati, ucapan lisan, amalan anggota badan, berarti kebalikannya kekafiran juga ada yang bersifat hati, keyakinan hati, ada yang bersifat ucapan lisan, ada yang bersifat amalan anggota badan. Itu konsekuensi daripada definisi iman, keyakinan hati, ucapan lisan, dan amalan anggota badan. Akan tetapi orang-orang Murji'ah zaman sekarang ini, atau banyak di kalangan mereka yang intisab kepada manhaj as-salaf, atau mereka menamakan dirinya salafi, mereka mengatakan setelah mendefinisikan iman sesuai dengan definisi Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam rangka tabarrukan, mencari barokah dengan definisi Ahlus Sunnah tersebut, dan dalam rangka talbisan wa tadlisan, manipulasi dan menipu orang, para pencari ilmu, pada penerapan definisi kebalikannya yaitu al-kufru, mereka tidak memandang kekafiran kecuali juhud, pengingkaran hati, dan istihlal, penghalalan. Oleh sebab itu mereka tidak memandang suatu amalan atau ucapan yang dengan nas Al-Quran merupakan kekafiran. Mereka memandangnya bukan kekafiran, orangnya tidak dikafirkan kecuali kalau disertai juhud, pengingkaran hati, atau takdzibul qalbi, pendustaan dalam hati, dan istihlal, penghalalan perbuatan tersebut. Kekafiran ini pada dasarnya takfir dan kufur di sini adalah pada dasarnya manhaj orang Murji'ah. Jadi untuk mengelabui para pencari ilmu dan orang-orang yang belajar, yang mudah digiring oleh orang yang mereka sikoh dengannya, percaya kepadanya, mereka menggunakan definisi Ahlus Sunnah, tapi pada praktek definisi yang kebalikannya iman, menggunakan manhaj Murji'ah. Dan itu pada zaman sekarang sangat banyak dianut oleh orang-orang yang mereka memiliki manhaj indifahiyah, tengkurap di hadapan para tagut, menegadah di hadapan pada para tagut. Jadi secara definisi Ahlus Sunnah, secara konsekuensi definisi terapannya mereka irja. Oleh sebab itu sebelum saya menjelaskan tentang irja, saya menjelaskan terlebih dahulu tentang al-iman. Iman di dalam manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah keyakinan hati, ucapan lisan, dan amalan anggota badan. Iman bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan maksiat.
Kemudian al-iman, cabang-cabang keimanan yang kata Rasulullah yang tertingginya la ilaha illallah, yang paling rendahnya membuang kotoran dari jalan. Cabang-cabang keimanan itu tidak satu tingkat, tapi bertingkat-tingkat. Ada yang tergolong asul iman, pokok keimanan, yang andai kata ia dilanggar, maka iman hilang begitu saja. Asul iman ini ada yang berkaitan dengan keyakinan hati, ada yang berkaitan dengan ucapan saja, ada yang berkaitan dengan amalan anggota badan saja. Andai kata orang mengucapkan ucapan kekafiran yang mana merupakan pelanggaran terhadap asul iman, nanti akan saya jelaskan contohnya, maka orang itu hilang imannya secara total, walaupun cabang-cabang iman yang lainnya masih ada. Contohnya, dalam surat At-Taubah ayat 65-66, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang orang yang melanggar asul iman dengan sekedar ucapan, yang memperolok-olok Rasulullah pada mereka orang yang bersyahadat, sholat, zakat, saum, mereka ikut jihad dalam perang Tabuk yang paling susah. Allah mengatakan, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum." Katakanlah, apakah terhadap Allah, ayatnya, Rasulnya kalian memperolok-olokkan? Sebelumnya mereka beralasan, "Innama kunna nakhudu wa nal'ab." Kami ini hanya bermain-main dan bersenda gurau, tidak ada maksud dari hati, tidak serius. Kata Allah apa? La ta'tadiru, jangan cari-cari alasan. Qad kafartum ba'da imanikum, kalian telah kafir setelah kalian beriman. Di sini Allah memvonis dia kafir, padahal dia orang yang sholat, zakat, saum, dan bahkan ikut jihad. Sholat, zakat, saum, jihad itu syu'abul iman, cabang-cabang keimanan. Tatkala salah satu asul iman dirobek, di sini dia memperolok-olok Rasulullah SAW, maka cabang-cabang iman yang lainnya tidak bermanfaat. Itu dengan sebab apa? Dengan sebab merobek asul iman. Jadi asul iman ini kalau dia dilanggar, maka cabang-cabang keimanan yang lainnya tidak bermanfaat. Itu namanya asul iman. Dan dalam asul iman ini tidak berlaku kaidah penghalalan atau pengingkaran. Tidak disyaratkan orang jatuh dalam kekafiran dalam asul iman ini dia menghalalkan perbuatannya atau dia mengingkari. Di sini Allah mengkafirkan dengan sebab perbuatan saja, ucapan saja. Nah, dalam asul iman ini, orang-orang Murji'ah mereka masuk. Mereka mensyaratkan keyakinan hati di dalam mengkafirkan orang yang melontarkan atau melakukan perbuatan yang merupakan kekafiran. Mereka mensyaratkan di sini dalam asul iman. Jadi, paham irja ini masuk dalam mensyaratkan keyakinan hati di dalam perbuatan atau ucapan yang dengan nafsu wahyu merupakan kekafiran dengan sendirinya. Itu pertama. Kedua, tingkatan yang di bawahnya ada yang disebut dengan kamalul iman al-wajib, kesempurnaan iman yang wajib, yang andai kata ia dilanggar maka tidak menghilangkan iman, tidak menggugurkan iman, akan tetapi mengurangi keimanan. Yang termasuk kamalul iman al-wajib ini bisa berbentuk perintah, kewajiban, bisa berbentuk larangan yang haram, seperti berzina, mencuri, membunuh, itu dilarang. Jadi andai kata ada orang mencuri, membunuh, selagi dia memiliki asul iman, dia tidak hilang imannya, tapi berkurang imannya. Yang masuk tadi pernyataan kurang dengan maksiat. Birrul walidain adalah wajib. Kemudian berbuat baik kepada sesama juga wajib. Sekarang kalau orang tidak birrul walidain, melanggar kewajiban, dalam kekafiran tidak? Tidak. Karena birrul walidain bukan termasuk asul iman, tapi termasuk kamalul iman al-wajib, kesempurnaan iman yang wajib. Sehingga ketika orang durhaka sama orang tuanya, dia tidak hilang imannya, tapi berkurang imannya. Nah, dalam hal ini, dalam kamalul iman al-wajib, Ahlussunnah wal Jamaah tidak mengkafirkan orang yang melakukan yang haram dalam hal-hal yang tergolong yang kedua ini, dan tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan kewajiban yang termasuk kamalul iman al-wajib, kecuali kalau ada istihlal, penghalalan. Jadi orang berzina tidak dikafirkan, kecuali kalau menghalalkan. Membunuh juga tidak dikafirkan, kecuali kalau menghalalkan. Orang durhaka sama orang tua, tidak birrul walidain, tidak dikafirkan, kecuali kalau mengingkari kewajiban birrul walidain. Ini dalam manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi orang Khawarij masuk dalam simpul ini. Mereka mengkafirkan orang yang melanggar kamalul iman al-wajib, walaupun tidak menghalalkan, walaupun tidak mengingkari. Jadi kalau Murji'ah masuk dari asul iman dengan mensyaratkan keyakinan hati,
Kalau Khawarij masuk dalam kamalul iman al-wajib, dalam mengkafirkan orangnya secara langsung tanpa disertai keyakinan hati. Dua kelompok ini kelompok yang sesat. Kemudian yang berikutnya yang ketiga, kamalul iman al-mustahab, kesempurnaan iman yang mustahab yang dianjurkan. Yaitu setiap perbuatan yang dianjurkan di dalam syariat ini, tapi Allah tidak mengancam kepada orang yang meninggalkannya. Seperti ibadah-ibadah sunnah, saum sunnah, salat sunnah, Allah menganjurkan yang untuk melakukannya. Dan andai kata dilakukan menambah keimanan, tapi andai kata ditinggalkan tidak ada ancaman. Itu namanya kamalul iman al-mustahab. Ini apa? Urutan iman. Jadi iman itu tidak satu tingkatan. Ada asul iman, ada kamalul iman al-wajib, ada kamalul iman al-mustahab. Kaitan dengan bahasan kita, irja, orang-orang murji'ah, tadi yang pertama. Kaitan dengan perbuatan atau ucapan yang merupakan kekafiran. Orang murji'ah tidak mengkafirkan orangnya, seperti orang yang membuat undang-undang menjadi pembela hukum taghut, yang menghina Allah dan Rasulnya. Mereka tidak mengkafirkan orangnya kecuali kalau disertai keyakinan hati. Itu orang murji'ah. Padahal dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah as-salaf as-shalih, mereka mengkafirkan orangnya langsung. Oleh sebab itu di sini saya akan menjelaskan beberapa nas Al-Quran yang menjelaskan bahwa di antara ucapan-ucapan atau perbuatan-perbuatan ada yang merupakan kekafiran dengan sendirinya tanpa disyaratkan adanya juhud, pengingkaran, atau istihlal, penghalalan. Di antaranya di dalam surat Muhammad ayat 25 sampai 28 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innal ladzina irtaddu ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahumul huda asyaitanu sawwala lahum wa amla lahum dzalika bi annahum qalu lil ladzina karihu ma nazzalallahu sanuti'ukum fi ba'dil amri wallahu ya'lamu israrahum fa kaifa idza tawaffatuhumul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum dzalika bi annahum ittaba'u ma askhatallaha wa karihu ridwanahu fa ahbata a'malahum. Sesungguhnya orang-orang yang murtad ala adbarihim, ke belakang, murtad dari Islam, setelah jelas petunjuk di hadapan mereka, maka asyaitanu sawwala lahum wa amla lahum. Setan mempermudah mereka untuk melakukan dosa dan memanjangkan angan-angan mereka. Zalika, yang demikian itu, yang menyebabkan dia murtad itu apa? Bi annahum, dikarenakan mereka qalu, berkata, lihat, berkata, lilladzina karihu ma nazzalallah, kepada orang yang tidak menyukai apa yang telah Allah turunkan. Apa ucapan yang dengan sebab ucapan tersebut dia divonis murtad oleh Allah? Sanuti'ukum fi ba'dil amri, kami akan setia kepada kalian, kami akan taat kepada kalian, kami akan patuh kepada kalian fi ba'dil amri, dalam sebagian urusan, dalam sebagian perintah. Di sini Allah Subhanahu wa taala memvonis orang menjadi murtad. Kalau murtad artinya apa? Asalnya muslim. Divonis murtad oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab apa? Bi annahum, dikarenakan mereka qalu, berkata, bukan i'taqadu, bukan meyakini, tapi dikarenakan mereka berkata kepada orang kafir, kepada taghut, kepada penguasa taghut. Apa ucapan yang divonis kafir dengannya? Kami akan patuh kepada Bapak dalam sebagian urusan Bapak, dalam sebagian undang-undang yang Bapak buat. Orang mengatakan, kami akan setia kepada Anda, Bapak, kalian, di dalam sebagian undang-undang kekafiran. Divonis apa? Divonis murtad oleh Allah. Apa gerangan dengan orang yang mengatakan, demi Allah saya akan setia sepenuhnya kepada Undang-Undang Dasar 45. Setia sepenuhnya, kalau tadi akan setia kepada sebagian, ini akan setia sepenuhnya. Dengan sebab apa? Ucapan, bukan dengan sebab keyakinan. Itu pertama. Kedua, di dalam surat An-Nisa ayat 140 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yahudu fi haditsin ghairi innakum idzan mithluhum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a. Allah telah menurunkan kepada kalian di dalam Alkitab, itu Al-Quran, yaitu jika kalian mendengar
Kalau yang didengar apa? Keyakinan atau ucapan? Ucapan. Kalau kalian mendengar ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan, maka jangan kalian duduk bersama mereka sampai mereka memalingkan kepada pembicaraan yang lain. Innakum, sesungguhnya kalian, idzan, kalau demikian, maka kalau duduk bersama orang yang sedang memperolok-olokkan ayat Allah atau melontarkan ucapan kekafiran, kalau kalian berbuat seperti itu, duduk bersama orang yang sedang memperolok-olokkan atau melakukan kekafiran, misluhum, berarti kalian sama dengan mereka. Para ulama mengatakan kafirun misluhum, kafir sama dengan mereka. Al-Imam Sulaiman Ibn Abdullah Ibn Muhammad Ibn Abdul Wahhab dalam kitabnya Risalahnya Sittu Masail menjelaskan tentang ayat ini dan hadis Rasulullah, man jama'al musyrik wa sakana ma'ahu bahwa misluh. Beliau mengatakan bahwa orang yang duduk bersama orang-orang yang sedang memperolok-olokkan ayat Allah atau sedang melakukan kekafiran, dia duduk tanpa dipaksa, tanpa pergi, tanpa mengingkari dan tanpa pergi, tidak meninggalkan tempat, maka dia kafir sama dengan mereka walaupun membenci mereka dan ajaran mereka, walaupun di hati benci. Jadi ayat ini memvonis orang yang mendengar ayat Allah, dia duduk di satu masjid, kemudian di antara anggota masjid tersebut ada orang yang melontarkan ucapan kekafiran seperti mengatakan mari kita menjunjung tinggi undang-undang dasar 45, itu kan kekafiran. Atau orang mengatakan mari kita membuat tumbal, itu kan kekafiran. Nah, orang duduk di sana tanpa dipaksa, tidak diikat, terus tanpa pergi, kan tingkatan pengingkaran kan 3, dengan tangan, dengan lisan. Kan kalau seharusnya dengan tangan, orang itu diusir, dengan lisan langsung didebat supaya dia berhenti. Kalau tidak mampu, dengan hati itu bukan artinya duduk di sana terus mengklaim hati benci, tapi dengan meninggalkan masjid tersebut, itu makna pengingkaran hati. Nah, kalau orang tidak pergi, kata Allah, innakum idzan misluhum, berarti kalian sama dengan mereka, kafir sama dengan mereka. Di sini Allah mengkafirkan orang dengan sebab mendengar ucapan kekafiran di masjidnya tanpa dia pergi dari masjid tersebut. Sedangkan sesuatu yang didengar bukan keyakinan tapi ucapan, maka sahlah bahwa di antara ucapan itu ada yang merupakan kekafiran dengan sendirinya walaupun tanpa disertai keyakinan hati. Makanya pada zaman Khalifah Utsman Ibnu Affan radhiyallahu taala anhu, sebagaimana yang dituturkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari ketika menjelaskan hadis di dalam babul kafalah, pada zaman Utsman Ibnu Affan ada 170 orang jamaah masjid. Ini 170 orang jamaah masjid di kota Kufah pada zaman Khalifah Utsman Ibnu Affan. Salah seorang di antara mereka melontarkan ucapan pembenaran terhadap kenabian Musailamah al-Kadzdzab, bukan kekafiran ucapan ini. Mereka yang 170 orang ini hadir di masjid tersebut, tidak pergi atau tidak mengingkari, tidak meninggalkan masjid tersebut. Maka sahabat ijma pada zaman Utsman bin Affan, waktu itu gubernurnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, mereka ijma seluruh jamaah masjid 170 orang divonis murtad seluruhnya. Mereka tidak ditanya bagaimana keyakinan hati kalian masing-masing, enggak, tapi dengan sebab apa? Mendengar, tidak meninggalkan masjid tersebut. 170 orang. Ini manhaj apa? As-salaf enggak? Sahabat as-salaf as-salih. Ayat berikutnya di dalam surat At-Taubah ayat 74, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Yahrifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim." Yahrifuna billahi ma qalu. Mereka bersumpah bahwa mereka tidak mengatakannya. Walaqad qalu, sungguh mereka telah mengucapkan kalimat al-kufri, lihat kalimat ucapan kekafiran, wa kafaru ba'da islamihim, dan mereka menjadi kafir setelah mereka muslim. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memvonis orang menjadi kafir dengan sebab ucapan yang dilontarkan. Dengan sebab ucapan. Ayat selanjutnya di dalam surat Al-Hujurat ayat 2, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun." Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengangkat suara kalian di atas suara Nabi, dan jangan kalian mengencangkan suara kalian
kepadanya seperti sebagian kalian mengencangkan suara kepada sebagian yang lain, karena khawatir amalan kalian terhapus sedangkan kalian tidak menyadari. Di sini Allah Subhanahu wa taala melarang orang mengangkat suara ketika berbicara dengan Nabi, dilarang mengangkat suara. Karena apa? Mengangkat suara di atas suara Nabi bisa menghapuskan amalan tanpa disadari. Andai kata karena sebab apa? Keyakinan, tentu orang menyadari. Andai kata karena sebab keyakinan, tentu orang menyadari. Ini karena sebab ucapan, hatinya merasa masih bersih, makanya Allah mengatakan antahbatu amalukum wa antum la tash'urun, karena khawatir amalan kalian hapus sedangkan kalian tidak menyadari. Sedangkan dalam surat Al-Maidah ayat 5 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa yang menyebabkan batalnya amalan, hapusnya amalan adalah kekafiran. Allah mengatakan wa may yakfur bil imani faqad habita amaluhu. Barang siapa kafir kepada keimanan, maka hapuslah amalannya. Oleh sebab itu, mengangkat suara di atas suara Nabi menjerumuskan orang ke dalam kekafiran yang menghapuskan amalan tanpa disadari. Maka salah di antara amalan atau ucapan itu ada yang merupakan kekafiran dengan sendirinya tanpa disertai keyakinan hati. Karena andai kata disertai dengan keyakinan hati, tentu orang menyadarinya. Kemudian dalam surat Al-Maidah ayat 72 Allah Subhanahu wa taala mengatakan laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu maryam. Sungguh telah kafir orang yang apa? I'taqadu atau qalu. Jadi laqad kafara alladziina, sungguh telah kafir orang-orang yang qalu mengatakan, bukan meyakini. Orang yang mengatakan Allah Al-Masih ibnu Maryam, Allah itu adalah Al-Masih ibnu Maryam. Di sini Allah mengkafirkan orang Nasrani karena mengatakan Allah mengatakan Allah adalah Al-Masih ibnu Maryam. Di sini dengan sebab apa? Dengan sebab ucapan, bukan keyakinan. Itu di antara ucapan. Kemudian di antara amalan yang merupakan kekafiran dengan sendirinya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Maidah ayat 44 yang sering dilontarkan, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang telah Allah turunkan, maka mereka itulah orang-orang yang kafir. Di sini perbuatan. Sedangkan sebab nuzul ayat ini, Al-Imam Ahmad, Al-Imam Muslim meriwayatkan dari Al-Bara ibnu Azib bahwa dilewatkan di hadapan Rasulullah dua orang Yahudi, wajahnya dipoles hitam, dipukulin di atas keledai, diarak keliling kota. Kemudian Rasulullah menanyakan kepada orang-orang awam Yahudi, mereka kenapa? Mereka mengatakan keduanya berzina. Rasul bertanya kepada orang awamnya, seperti inikah kalian mendapatkan hukuman dalam kitab kalian? Orang awamnya mengatakan iya. Kemudian Rasul minta didatangkan ulama Yahudi, terus Rasul menyumpahi ulama tersebut dengan nama Allah yang telah menurunkan Taurat untuk mengabarkan tentang hukum yang ada dalam Taurat bagi berzina. Maka ulama Yahudi itu mengatakan, seandainya kamu tidak menyumpahi saya dengan nama Allah yang telah menurunkan Taurat, tentu saya tidak akan mengabarkannya kepada kamu. Kami mendapatkan dalam kitab kami rajam. Namun tatkala banyak perzinahan di antara kami, maka kalau ada orang yang berzina dari kalangan orang miskin, kami tegakkan hukuman rajam. Kalau ada yang berzina dari kalangan orang bangsawan, kami lepaskan. Ini masih apa? Masih menerapkan, tapi masih kufrun duna kufrin. Masih menegakkan hukum Allah, tapi masih pilih kasih. Bahasa orang sekarangnya penerapan sebenarnya disebut kufrun duna kufrin. Kemudian pada makna akhirnya kami bersepakat ala tahmim wal jalad. Tahmim soreng wajah dan didera. Akhirnya kami bersepakat menetapkan sanksi yang diberlakukan kepada orang syarif, orang bangsawan, dan wadih, orang miskin. Itu apa? Al-jaldu didera, wa tahmim dan dicoreng wajah. Di sini mereka tidak menghalalkan zina. Tidak menghalalkan zina dengan bukti mereka memberikan sanksi bagi pezina. Dipukulin, ya, dipoles wajah. Kedua, mereka tidak mencoret hukum rajam yang ada dalam Taurat saat itu, saat dihadirkan ada dalam Taurat rajam tersebut. Tapi yang mereka lakukan adalah membuat undang-undang, hukum atau sanksi tandingan untuk menggantikan hukum rajam yang ada dalam kitab Allah. Turun ayat apa? Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun.
Lihat sebab nuzulnya berkaitan dengan orang yang tetap meyakini zina haram, dengan mereka juga tidak mencoret hukum yang ada dalam Taurat, tapi yang mereka lakukan membuat undang-undang, sanksi, hukum, atau bahasa orang sekarang konun, undang-undang yang diberlakukan kepada semua orang. Divonis apa? Kafir. Perbuatannya. Di sini apa? Satu hukum kan. Nah, realita para penguasa zaman sekarang, mereka memang tidak menghalalkan zina. Mereka tidak menghalalkan zina, walaupun pada dasarnya mereka pun pada bagian tertentu menghalalkan zina. Karena yang namanya menghalalkan bukan artinya mesti kata-katanya halal, tapi meniadakan sanksi artinya apa? Halal. Meniadakan sanksi artinya membolehkan. Sekarang kita ambil umpamanya mereka tidak menghalalkan zina. Mereka juga tidak mencoret hukum perzinahan yang ada dalam Al-Quran, jilid. Tapi yang mereka lakukan membuat sanksi tandingan, undang-undang tandingan buat apa? Berzina. Ada dalam KUHP kan? Tentang apa? Kasus perempuan asal 285 kan? KUHP. Mencuri. Mereka tidak menghalalkan mencuri. Mencuri dilarang dalam gambaran tertentu. Mereka tidak mencoret hukum pencurian yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi yang mereka lakukan meninggalkan sanksi pencuri dalam Al-Quran dan Sunnah, menerapkan apa? Sanksi undang-undang yang mereka buat sendiri atau mereka ambil dari orang lain, diberlakukan kepada semua orang. Begitu seterusnya. Kalau tadi satu hukum saja dibuat undang-undang tandingan, divonis apa? Kafir, zalim, fasik. Fasiknya fasik akbar, zalimnya zalim akbar. Kalau yang ada bukan satu hukum, tapi apa? Semua hukum. Semua hukum. Kitabnya diganti, bukan kitabullah. Ya, kita kan punya kitab Allah yang dari sana hakim Islam memutuskan, dari sana kepadanya setiap permasalahan dirujukan, tapi mereka membuat kitab baru yang disebut apa? Ada yang disebut kitab undang-undang hukum pidana, kitab undang-undang hukum apa? Perdata. Ini kitab sandingan Al-Quran. Kalau tadi kan orang Yahudi cuma meninggalkan satu hukum. Kalau sekarang meninggalkan kitabnya, ganti kitab yang baru. Nah, orang masih meragukan kekafiran mereka. Orang yang lebih dahsyat gambarannya daripada sebab nuzul ayat masih diragukan apa? Kekafirannya. Maka Al-Imam Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti rahimahullah dalam Adwaul Bayan ketika menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syura, "Wa makhtalaftum fihi min syai'in fa hukmuhu ila Allah." Beliau mengatakan, "Annal ladzina yattabi'una al-qawanin al-wad'iyyah allati syara'aha asy-syaitan ala alsinati awliyaihi mukhalifatan lima syara'ahu Allah ala alsinati rusulihi salawatullah wa salamuhu alaihim annahu la yashukku fi kufrihim wa syirkihim illa man tamasallahu basiratahu wa a'mahu an-nuril wahyi mislahum." Sesungguhnya orang-orang yang mengikuti undang-undang buatan yang digulirkan, disyariatkan, dibuatkan oleh setan lewat lisan walinya, seraya menyelisihi apa yang Allah syariatkan lewat lisan para rasulnya, sesungguhnya tidak ada yang meragukan, tidak ada yang ragu perihal kekafiran dan kemusyrikan orang-orang itu, kecuali orang yang basirahnya, mata hatinya sudah Allah hapus dan pandangannya sudah Allah butakan dari bisa melihat cahaya wahyu. Jadi orang-orang yang masih meragukan, orang-orang semacam tadi sudah tidak punya mata, hati, basirah, baca Al-Quran tapi tadi tidak memahami, baca hadis hanya digulung-gulung, tidak paham, tidak bisa melihat ayat-ayat yang jelas. Tapi yang bisa dilihat, kalau ada subhat baru sangat jeli. Dalil yang nyata tidak bisa dilihat, tapi subhat bisa dicerna. Itu ayat Al-Maidah 44. Jadi itu perbuatan. Kemudian dalam surat An-Nisa ayat 60 Allah Subhanahu wa taala mengatakan perihal orang yang hatinya beriman kepada Al-Quran, mengaku beriman dengan Al-Quran, kepada Al-Quran, kemudian karena perbuatannya merujuk hukum kepada Tagut disebut imannya bohong. Allah mengatakan, "Alam tara ilal ladzina yaz'umun annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila taguti wa qad umiru an yakfuru bih wa yuridu syaitanu an yudillahum dhalalan ba'ida." Apa kamu tidak perhatikan kepada orang yang mengklaim, mengaku beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan apa yang diturunkan sebelum kamu. Jadi mengaku dengan hati dan bahkan dengan lisan. Karena yaz'umun kan dengan lisan pula.
Tapi perbuatannya apa? Yuriduna ayyatahakamu ila taghut. Mereka ingin berhakim kepada taghut, padahal mereka sudah diperintahkan untuk kafir terhadapnya. Ayat ini perihal orang yang mengaku muslim punya masalah, diajak kepada Rasulullah untuk memutuskan dengan kitabullah. Dia tidak mau, malah merujuk kepada selain Rasulullah yang memutuskan dengan hukum taghut. Ini pada perbuatan, bukan apa? Tadi lisannya umun mengaku, hati juga merasa meyakini, tapi perbuatan apa? Perbuatannya dia tahakum kepada taghut. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala memvonis di dalam hadis sahih Muslim berkaitan dengan perbuatan. Walaupun di kalangan mutaakhirin ada perselisihan, tapi di zaman sahabat ijma sepakat tentang muatan hadis ini. Dalam hadis sahih Muslim Rasul mengatakan bainar rajuli wa bainasy syirki wal kufri tarkus shalah. Antara seseorang dengan kekafiran dan kemusyrikan itu meninggalkan salat. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, hadis sahih juga, al-ahdu alladzi bainana wa bainahum as-shalah. Batas antara kita dengan mereka adalah salat. Para sahabat, mereka sepakat orang meninggalkan suatu kafir. Perselisihan itu dari kalangan mutaakhirin, kalangan ulama mazhab Imam Syafi'i. Tapi kalangan sahabat mereka sepakat bahwa meninggalkan suatu adalah kafir. Di sini apa? Dengan sebab perbuatan. Meninggalkan bukan dengan sebab apa? Mengingkari. Dengan sebab meninggalkan bukan dengan sebab mengingkari. Kemudian juga dalam hadis sahih Muslim Rasulullah mengatakan la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Menyembelih. Kalau menyembelih apa? Perbuatan untuk selain Allah, diperuntukkan untuk selain Allah. Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i dalam syarah Sahih Muslim menjelaskan tentang hadis ini, kata beliau, fa in kana dzabihu musliman fara bidzabhi murtaddan. Bila orang yang menyembelih tumbal ini asalnya orang muslim, fara maka dia menjadi bidzabhi dengan sebab sembelihannya ini murtaddan, orang murtad, membuat tumbal. Itu diantara nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah perihal bahwa diantara ucapan, perbuatan ada yang merupakan kekafiran dengan sendirinya. Oleh sebab itu, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan setelah menuturkan banyak dalil, beliau menyimpulkan di dalam kitabnya As-Sarimul Maslul halaman 177 sampai 178, kata beliau, wabil jumlah dan secara umum, maksud kesimpulannya, faman fa'ala au qala ma huwa kufrun kafara bidzalika wa illam yaqsud an yakuna kafiran id la yaqsudul kufra ahadun illa ma Allah. Secara umum, barang siapa mengucapkan atau melakukan sesuatu yang merupakan kekafiran, lihat bukan meyakini, tapi apa? Mengucapkan atau melakukan sesuatu yang merupakan kekafiran, kafara maka dia menjadi kafir bidzalika dengan sebab ucapan atau perbuatan itu. Wa illam yaqsud an yakuna kafiran, walaupun tidak bermaksud untuk menjadi orang kafir. Karena la yaqsudul kufra, tidak bermaksud kepada kekafiran, ahadun, seorang pun, illa masyaallah, kecuali apa yang Allah kehendaki. Tidak ada seorang pun yang berniat untuk menjadi orang kafir, kecuali orang yang Allah kehendaki. Seperti orang masuk Nasrani, itu masuk niat menjadi orang kafir dari Islam. Tapi pada umumnya orang yang melakukan pembatal-pembatal keislaman, mereka itu tidak bermaksud untuk apa? Untuk menjadi orang kafir. Ini kan perbuatan, ucapan yang Allah Subhanahu wa taala tidak mensyaratkan adanya keyakinan hati supaya orangnya dikafirkan. Seperti apa yang disyaratkan oleh orang-orang Murji'ah zaman sekarang ini, yang mereka mengaku dirinya sebagai orang yang bermanhaj as-salaf, dan mereka mengaku sebagai orang-orang salafi. Pada salaf barok dari manhaj mereka mengatakan bahwa orang yang membuat undang-undang atau orang yang membela undang-undang, orang yang tawali kepada orang kafir, membantu Amerika dalam memerangi para mujahidin, tidak bisa dikafirkan dengan perbuatan itu, kecuali kalau meyakini kebenaran ajaran Amerika atau mencintai orang Amerika. Tapi kalau membantu Amerika dalam memerangi mujahidin karena ingin dunia, bukan kekafiran, hanya dosa besar saja. Membuat undang-undang juga bukan kekafiran. Karena apa? Selama meyakini Islam yang adil, membuat undang-undang tidak ada
bukan kekafiran. Bukan tidak ada masalah, bukan kekafiran. Harus ada keyakinan hati. Makanya mereka selalu segala sesuatu dikaitkan dengan hati. Padahal dalam Al-Quran tidak ada ayat yang mengatakan Allah mengazab orang jazaan bima kanu ya'taqidun, sebagai balasan atas apa yang mereka yakini. Ada tidak? Tidak ada. Yang ada kaitan perbuatan semua. Jazaan bima kanu ya'malun atau yaksibun, perbuatan. Jadi itu dalam Al-Quran yang ada adalah orang yang zahir yang merasa dirinya benar karena hatinya merasa dirinya benar, tapi perbuatannya bertolak belakang dengan ajaran Islam. Dan Allah menyebut orang-orang semacam itu orang yang paling rugi. Dalam surat Al-Kahfi ayat 103 Allah mengatakan, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Katakanlah, maukah kami beritahukan kepada kalian tentang orang-orang yang paling rugi amalannya? Siapa? Yaitu orang-orang yang sia-sia amal ibadahnya dalam kehidupan dunia ini. Namun apa? Mereka mengira. Kalau mengira di mana? Di hati. Mengira mereka berbuat baik-baik. Jadi hati merasa masih di atas jalan yang benar. Wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Dan ketika berjumpa dengan Allah, nampak di hadapan mereka ketika berjumpa dengan Allah ma lam yakunu yahtasibun, sesuatu yang sebelumnya tidak mereka perkirakan. Jadi justru apa? Keyakinan hati apa? Justru mengecoh dia sehingga dia disebutkan orang yang paling rugi amalannya. Nah, kalau kita sudah menemukan nas-nas Al-Quran yang menyebutkan bahwa Allah mengkafirkan orang dengan sebab ucapan atau perbuatan, tidak ada jalan bagi kita kecuali mengatakan apa? Sami'na wa ata'na, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Ucapan orang-orang yang beriman bila diajak kepada Allah dan Rasulnya untuk memutuskan apa saja. Kekafiran termasuk putusan Allah, bukan? Putusan. Mengatakan apa? Orang mukmin, sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Tidak boleh kita mencari ucapan-ucapan syekh. Kata Syekh Fulan bagaimana? Memang firman Allah tidak bisa dipahami. Itu sudah datangnya penjelasan dari syekh. Apakah syekh tersebut lebih pintar bisa menjelaskan maksud Allah? Allah tidak mampu menjelaskan maksudnya. Padahal Allah mengatakan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Kami telah mudahkan Al-Quran untuk dipelajari. Jadi orang sekarang, terutama dari kalangan orang-orang ad'iyah salafiyah yang mereka sebenarnya bermanhaj irja dan jahmiyah, mereka ketika kita kasih dalil Quran sunnah, mereka apa? Menentangnya kadang dengan ucapan syekhnya. Kata Syekh Fulan juga begini, Syekh Fulan dia adalah ulama besar. Besar menurut kamu, belum tentu besar menurut Allah, kan? Jadi itu firman Allah tidak boleh dibenturkan dengan ucapan siapapun. Bila saja Ibnu Abbas mengatakan hampir saja Allah menurunkan hujan batu dari langit, saya mengatakan Rasulullah bersabda, kalian mengatakan Abu Bakar berkata. Itu membenturkan ucapan Rasulullah dengan Abu Bakar. Ibnu Abbas mengatakan seperti itu. Bagaimana membenturkan firman Allah yang tadi sahih dengan apa? Ucapan syekh orang-orang yang mengaku bermanhaj salaf, tapi secara kasat zahir saja tidak mungkin salaf seperti itu. Tidak mungkin dakwah tauhid itu menguntungkan penguasa di mana saja. Dakwah tauhid itu tidak mungkin menguntungkan penguasa dan tidak mungkin mendapatkan dukungan dari penguasa. Dalam Al-Quran umumnya musuh dakwah tauhid itu dua: al-mala, para pembesar, dan musrafun, para musrafun orang yang bermewahan, orang konglomerat. Makanya jarang orang kaya menerima dakwah tauhid, jarang, walaupun ada, kan? Kalau kita mendapatkan nas-nas atau ucapan-ucapan yang berbenturan dengan nas-nas yang muhkam, yang qat'i, yang tadi disebutkan diantaranya, tidak boleh kita membenturkan nas-nas Al-Quran. Karena semua ayat Al-Quran, semua hadis Rasulullah yang sahih, sumbernya dari mana? Dari Allah, wahyu, kan? Dari Allah, hadis dari Rasul. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha, wahyu dari Allah. Sedangkan Allah mengatakan dalam surat An-Nisa, walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Seandainya Al-Quran itu bukan dari Allah, tentu mereka mendapatkan di dalamnya banyak pertentangan. Nah, bagaimana sikap kita ketika menghadapi syubhat? Allah telah memberikan panduan kepada kita dalam surat Al-Imran ayat 7. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a al-fitnati wa ibtigha'a ta'wilih. Dialah yang telah menurunkan kepada kalian Alkitab. Minhu, di antara isi Alkitab itu
ayatun muhkamat, ayat-ayat yang muhkam, yang baku, yang paten, tidak memiliki banyak makna, jelas maksudnya, jelas dilalahnya. Yang mana ia adalah hunna ummul kitab, induk Alkitab, rujukan Al-Quran, rujukan isi Alkitab itu. Ketika ada yang samar, harus dikembalikan kepada apa? Induk ummul kitab. Wa ukhra, dan yang lain ada ayat yang mutasyabihat, yang samar-samar. Terus ada sikap-sikap manusia sesudahnya Allah katakan, adapun orang-orang yang dalam hatinya terdapat kesesatan, maka mereka mengikuti yang samar-samar darinya dalam rangka mencari fitnah, kesesatan dan penyesatan, dan dalam rangka mencari takwilnya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Al-Quran juga As-Sunnah, ada yang muhkamat, ayat-ayat yang muhkam, ada yang mutasyabihat. Yang muhkam ini umul kitab, induk Alkitab, yang harus dijadikan rujukan ketika ada yang iskal, sulit dipahami. Kemudian ada yang mutasyabihat, yang samar-samar, yang memiliki banyak penafsiran, multi tafsir. Ini yang muhkam sama yang mutasyabih bersumber dari siapa? Dari Allah. Kalau sumbernya dari Allah, tidak mungkin bertentangan antara yang muhkam dengan mutasyabihat. Tadi, walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi khilafan katsiran. Oleh sebab itu, karena itu dari Allah, yang mutasyabihat tidak mungkin menyelisihi yang muhkam. Tapi yang mutasyabihat itu harus dikembalikan kepada yang muhkam di dalam memahaminya. Itu sifat orang yang apa? Yang lurus. Adapun orang yang dalam hatinya ada penyakit, yang dia pegang yang mutasyabihat, yang samar-samar, yang muhkam dia tinggalkan. Rasulullah mengatakan dalam hadis Sahih Bukhari, "Idza ra'aital ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu fa ulaika alladzina sammallahu fahzaruhum." Jika kamu melihat orang yang mengikuti yang samar-samar darinya, maka hati-hatilah terhadap mereka. Hati-hati. Kalau melihat orang yang ikut yang selalu melontarkan syubhat, kata Rasul apa? Hati-hati. Waspada. Kenapa? Fa ulaika alladzina sammallahu. Karena mereka itu orang yang Allah cap sebagai orang yang dalam hatinya ada kesesatan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-An'am ayat 112, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan shayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura walau sha'a rabbuka ma fa'aluhu fadharhum wa ma yaftarun." Begitulah kami jadikan bagi setiap nabi itu musuh, setan-setan manusia dan setan-setan jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain zukhrufal qawli, ucapan-ucapan yang indah, gururon, dalam rangka menipu. Seandainya Tuhan mau menghendaki, tentu mereka tidak melakukannya, maka tinggalkanlah mereka dan apa yang mereka ada-adakan. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang suatu sunnatullah, ketentuan Allah yang baku, bahwa setiap dakwah para nabi pasti ada musuhnya. Setiap orang yang mendakwahkan apa yang didakwakan oleh nabi pasti ada musuhnya. Musuhnya siapa? Setan-setan jin dan setan manusia. Apa yang dilakukan oleh musuh-musuh dakwah tersebut? Sebagian mereka melontarkan, mempengaruhi sebagian yang lain, apa? Dengan ucapan-ucapan yang indah, subhat-subhat, yang dikemas dengan kemasan yang menarik, gururon, dalam rangka menipu. Jadi subhat itu kemasannya bagus, tapi isinya menipu. Itu sudah sunnatullah. Kemudian juga Allah menjamin setiap subhat pasti ada jawabannya. Dalam surat Al-Furqan ayat 33, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala ya'tunaka bimatsalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira." Mereka tidak datang kepada kamu dengan suatu ucapan yang ganjil, subhat, melainkan kami datang kepada kamu dengan kebenaran dan penjelasan yang sangat terang. دولة الإسلام كوني لي منارة، سطري في الشام فوزا وانتصارا، ذقت غوثا لليتامى والأسارى، عشت دوما للعدا جمرا ونارا.